Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farid dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan menjawab soal ujian Avertebrata. Soal nomor 1. Jelaskan beberapa perbedaan mendasar antara hewan Avertebrata dan vertebrata. Jelaskan pula aplikasi ilmu Avertebrata air dalam bidang penangkapan ikan. Jawabannya, perbedaan hewan Avertebrata dan vertebrata adalah jumlah spesies. Perbedaan hewan vertebrata dan vertebrata adalah jumlah spesiesnya. Vertebrata memiliki jumlah spesies dan keanekaragaman yang sangat tinggi dibanding dengan vertebrata. Keberadaan tulang belakang. Vertebrata memiliki tulang punggung atau tulang belakang dan sering disebut sebagai chordata, sedangkan vertebrata tidak memiliki tulang punggung atau tulang belakang dan sering disebut invertebrata. Keberadaan kerangka tulang. Semua vertebrata memiliki kerangka tulang yang hidup dan berkembang bersama dengan tubuh, sedangkan beberapa vertebrata tidak memiliki kerangka tulang atau endoskeleton. Sebagai gantinya, mereka memiliki kerangka luar yang tidak hidup sehingga dapat diganti. Hemoglobin. Vertebrata memiliki hemoglobin yang berada di dalam sel darah merah, sedangkan vertebrata tidak memiliki sel darah merah. Sistem saraf. Vertebrata memiliki sistem saraf pusat berupa tabung berongga yang terletak di sepanjang punggung bagian tengah, sedangkan vertebrata memiliki sistem saraf pusat berupa tabung padat dan di sepanjang garis perut bagian tengahnya. Soal nomor 2. Jelaskan ciri khas morfologi protozoa, sistem pencernaannya dan sistem reproduksinya, serta aplikasi dalam bidang pengelolaan perairan, contohnya pada bidang budidaya, konservasi, atau perikanan tangkap. Protozoa sebagai suatu organisme seluler yang mempunyai sifat eukariotik, tidak mempunyai bagian dinding sel, heterotrof, dan juga dapat melakukan pergerakan. Protozoa melakukan pergerakan menggunakan pseudopodia, sering disebut juga dengan kaki semu, atau silia, sering disebut dengan rambut getar, dan flagella, sering disebut dengan bulu cambuk. Aseksual. Tahap pembelahan menggunakan cara mitosis yang hasilnya akan terbentuk dua sel anakan. Dari beberapa jenis protozoa, seperti halnya Plasmodium, akan melakukan proses reproduksi melalui cara aseksual dengan menggunakan skizogoni yang pada umumnya terjadi di bagian sel inang. Selanjutnya, masing-masing bagian yang terdapat pada inti akan diusir menuju keluar secara bersamaan beserta bagian dari sitoplasma, sehingga pada akhirnya terbentuklah protozoa baru. Seksual. Sedangkan proses reproduksi melalui cara seksual yang terjadi pada protozoa bisa terjadi dengan cara konjugasi yang akan menggabungkan berbagai materi genetik yang diambil dari bagian sel satu ke bagian sel yang lainnya. Bisa juga dengan menggunakan gamet melalui bantuan orang lain untuk melakukan perkawinan sehingga membentuk zigot. Proses reproduksi secara seksual yang terjadi pada Plasmodium ialah nyamuk. Zigot yang dihasilkan akan mengalami proses mitosis sehingga akan menghasilkan banyak sporozoid. Soal nomor 3. Jelaskan ciri khas morfologi Annelida, sistem pencernaannya dan sistem reproduksinya, serta aplikasinya dalam bidang pengelolaan perairan, contohnya pada bidang budidaya, konservasi, atau perikanan tangkap. Secara harfiah, Annelida berarti cacing yang memiliki bentuk menyerupai untaian cincin. Hal ini disebabkan karena tubuhnya yang tersusun dari segmen-segmen. Filum Annelida juga memiliki salah satu karakteristik khas dari cacing tanah, yaitu simetris bilateral dan memiliki rongga tubuh yang besar dengan isi cairan. Penting diketahui juga bahwa filum Annelida memiliki dua cara reproduksi, yakni secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual sendiri merupakan reproduksi umum yang sama dengan spesies. Sementara reproduksi seksual pada filum Annelida dilakukan dengan cara fragmentasi atau memutuskan sebagian tubuhnya. Filum Annelida pada dasarnya merupakan salah satu jenis hewan tanpa tulang belakang atau merupakan salah satu jenis cacing filum dengan jenis Annelida. Soal nomor 4. Jelaskan ciri khas morfologi Polyphera, sistem pencernaannya dan sistem reproduksinya, serta aplikasinya dalam bidang pengelolaan perairan, contohnya pada bidang budidaya, konservasi, atau perikanan tangkap. Jawabannya, Polyphera mempunyai ciri sebagai berikut. Diploblastik karena tersusun atas dua lapisan embrional berupa ektoderm dan mesoderm. 2. Tidak memiliki otot dan saraf sehingga Polyphera relatif menetap di dasar dan menempel pada substrat walaupun tidak mempunyai otot dan saraf.
Sel-sel hewan ini dapat bereaksi terhadap perubahan lingkungan. 3. Tubuhnya semi radial. Bentuknya bervariasi, ada yang seperti jamban, terompet, dan piala. Ciri nomor 4, pencernaan secara intraseluler dilakukan oleh sel leher yang berflagela. Zat makanan hasil penyeraan kemudian diedarkan oleh sel amoebosit. 5. Pernapasan dilakukan oleh masing-masing sel dengan cara difusi. 6. Reproduksi vegetatif menghasilkan tunas yang dilanjutkan dengan fragmentasi. Porifera memiliki kemampuan regenerasi ekstensif untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang hilang. 7. Reproduksi generatif secara hermafrodit. Sampai disinilah jawaban saya untuk ujian Alvertebrata air ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.